Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah salat subuh yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Pancasila Sakti ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian belajar ilmu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala, lam yattakhiz sahibatan wala waladan wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur maupun menciptakan alam semesta beserta isinya ini tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan kawan, tidak membutuhkan bantuan dari satu makhluk pun. Wala waladan, Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan, dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, satu dalam zatnya, dua dalam sifatnya, tiga dalam semua pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada ayat yang mengatakan Allahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy itu ada yang mengartikan duduk di atas arsy. Kalau ajaran ahli sunnah wal jamaah itu diartikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi sampai di arsy juga. Jadi seperti itu. Ada aliran yang namanya aliran Mujassimah, artinya menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu layaknya makhluk yang memiliki jisim, yang memiliki anggota tubuh sebagaimana manusia. Maka mereka mengartikan istawa 'alal 'arsy ini Allah duduk di arsy layaknya duduknya manusia di atas kursi. Ini tidak benar. Nanti kalau kita membayangkan bahwa Gusti Allah duduk di atas kursi, engko takok maneh, lungguhe karo udut ta ora. Berarti ngono maneh, itu enggak boleh. Jadi semua perilaku Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan perilakunya umat manusia. Kita hidup karena ditopang oleh makanan, oleh minuman. Allah Subhanahu wa taala maha hidup tapi tidak karena ditopang oleh makanan maupun minuman. Allah Subhanahu wa taala hidup atas zatnya sendiri, tidak atas bantuan makanan atau minuman. Engko nambayangke uripe Gusti Allah karena makanan apa ngono. Bahaya witatine. Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala semua berbeda dengan makhluk dalam sifatnya, zatnya maupun af'alnya atau perbuatannya. Wa mana asyhadu anna Rasulullah a'lam wa taqitu biqalbi wa ubayyinu li khairi anna sayyidina Muhammadan ibnu Abdullah wa rasuluh. Sedangkan makna syahadat Rasul yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus yakin banget tanpa tergoyahkan, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah betul-betul utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul yang terakhir. Beliau memiliki sifat benar dalam perilakunya, dalam kabarnya, atau dalam segala ucapannya. Dan semua yang disampaikan adalah bersifat betul, baik yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan melalui hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun toh kita misalnya saat ini belum bisa melakukan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah atau apa yang ada di dalam Al-Quran, ini tidak bisa menjadikan alasan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis tersebut adalah tidak betul. Ini tidak boleh.
Meskipun kita belum mampu menjalankan, misalnya kita belum mampu melakukan perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis, kita tetap harus meyakini bahwa perintah itu sifatnya adalah betul, ayat itu adalah betul, hadis itu adalah betul, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Wa ubayyinu li khairihi anna sayyidina Muhammadan ibni Abdullah wa rasuluh. Kita juga harus berani menerangkan, menjawab kepada orang lain. Artinya ketika kita ditanya orang lain apakah Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir, maka kita harus menjawab dengan yakin jawabannya adalah betul. Apakah Rasulullah SAW betul-betul utusannya Gusti Allah? Maka jawaban kita harus pasti tanpa ada keraguan, jawabannya adalah betul. Ditanya siapapun jawabannya adalah seperti itu. Kemudian kita juga harus percaya bahwa Rasulullah SAW itu diutus ila kafatil khalqi, diutus untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Makanya betul sekali bahwasanya ajaran umat Islam itu bukan hanya ditujukan untuk umat Islam, tapi ditujukan untuk seluruh umat manusia, dengan harapan siapa tahu yang belum Islam akan menjadi Islam, yang sudah Islam, Islamnya akan semakin baik. Ajaran umat Islam bukan pula hanya untuk orang-orang yang sudah baik akhlaknya, akan tetapi ajaran Islam itu berlaku untuk orang-orang yang sudah baik akhlaknya agar semakin baik, berlaku pula untuk orang-orang yang akhlaknya belum baik agar menjadi baik. Jadi seperti itu. Maka betul sekali bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh Rasulullah SAW itu diutus untuk memperbaiki akhlak umatnya. Namanya memperbaiki akhlak umatnya ini utamanya adalah akhlak umat manusia yang belum menjadi baik. Maka dalam koridor pengajian dimanapun itu sebenarnya siapapun boleh hadir. Pemabuk boleh hadir, pencuri boleh hadir, pezina boleh hadir, asal dalam waktu ngaji itu misalnya jangan mabuk di situ. Tujuannya apa? Agar ada ilmu yang masuk ke dalam diri mereka, kemudian suatu saat mereka yang mungkin tadinya pemabuk, yang tadinya pezina dan yang lain-lain, suatu saat bisa tersadarkan karena tersampaikannya ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tujuan besar Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, yaitu untuk memperbaiki akhlak umat manusia yang tidak baik agar menjadi semakin baik. Sifatnya Nabi lagi adalah shadiqun fi kulli ma akhbarahu. Beliau bersifat jujur dan benar terhadap semua yang disampaikannya. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kabar atau wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi sifatnya adalah seperti itu, jujur sejujur-jujurnya, bersifat amanah, tidak mungkin mengurangi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau untuk selanjutnya disampaikan kepada umat manusia. Untuk itu wajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Untuk itu bagi semua umat Islam ini diwajibkan tasdiquhu, percaya betul kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian kalau bisa wa mutaba'atuhu, mengikuti seluruh ajarannya. Namun ya tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu, tidak diperbolehkan atau diharamkan mengingkari atau mendustai ajaran Rasulullah SAW meskipun dalam kapasitas yang sedikit. Kita mampu melaksanakan atau belum mampu melaksanakan, tidak boleh mendustakannya. Kalau kita belum bisa melaksanakan, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suatu saat bisa melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa mukhalafatuhu faman kadzdzaba fahuwa dzalimun kafirun wa man khalafahu fahuwa asin khasirun. Maka barang siapa yang sengaja mendustakan perintahnya Rasulullah SAW, fahuwa, dia bisa masuk kategori dzalimun, bisa masuk kategori zalim, bisa juga menyebabkan dia menjadi seorang kafir. Wa man khalafahu, dan barang siapa yang
mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terus-menerus, fahuwa asin khosirun, maka dia ini adalah termasuk umat yang berperilaku durhaka kepada Rasulullah, juga berperilaku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akhirnya akan menjadi khosirun, orang-orang yang rugi baik di dunia ini maupun ketika orang ini sampai di akhirat nanti. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga bisa menjadikan anak turun kita senantiasa soleh solihah selalu, mulya uripe dunya sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli